Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arla Zerani Fatika dengan NIM 4211 dari Prodi Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai fungsi dan tugas pokok manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang sangat istimewa kedudukannya dan tingkatannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat. 1. Fungsi, peran, dan tujuan manusia. Fungsi dan peran manusia. Fungsi dan peran manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah. Peran yang harus dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah diantaranya ialah 1. Belajar, yakni mempelajari segala sesuatu yang tersurat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan segala sesuatu yang tercipta pada alam semesta. Yang kedua, mengajarkan ilmu. Ilmu yang diajarkan adalah ilmu khalifatullah, ialah ilmu hasil analisa dan penelitian manusia dan juga ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan kata lain, objek pengajaran adalah alam semesta, yakni yang tercipta atau al-kaun, dan juga ilmu yang tersurat, yakni firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, membudayakan ilmu, bahwa ilmu Allah yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, tetapi yang utama adalah untuk diamalkan oleh diri sendiri terlebih dahulu, sehingga membudaya. Kemudian setelah diri sendiri mengamalkannya, lalu ilmu itu disampaikan atau diajarkan kepada keluarganya, teman dekatnya, dan baru kepada khalayak ramai atau orang lain. Selanjutnya adalah tujuan manusia. Tujuan penciptaan manusia diantaranya adalah yang pertama, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ada tugas manusia. Yang pertama, sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kelima, kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifah kepadanya. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? Pada dasarnya, manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad materi dan roh imateri. Jasad manusia berasal dari alam materi atau saripati yang berasal dari tanah, sehingga eksistensinya mesti tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku di alam materi atau sunnatullah. Sedangkan roh manusia sejak berada di dalam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia untuk tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua, sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan, atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial, termasuk indera, akal, dan kolbu, atau potensi-potensi dasar manusia, guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas sebagai khalifah di muka bumi itu mewujudkan kemakmuran di muka bumi serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beriman dan beramal saleh, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Yang pertama, menuntut ilmu pengetahuan karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar dan yang mampu mendidik atau mengajar. Yang kedua, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan, termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya dan memakan makanan yang halal dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.